karakter kita dalam mengamati gerak-gerik lagu tersebut, karakter tersebut, kebiasaannya, maunya itu seperti apa, itu harus betul-betul diamati karakternya dan betul-betul harus diamati karakter dan menstabilkan birahi itu sangat penting. Karena lakbet yang kalau ingin mencetak lakbet jeda rapat itu harus birahinya benar-benar tinggi, tapi itu harus diimbangi dari segi pola perawatan, segi pola. Oke lur, ketemu meneng karo Nyong Agung Titik. Salam ngapa. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara mencetak lakbet itu jeda rapat atau ngekeknya itu cuek saat digantangkan. Karena banyak sekali request dari subscriber maupun dari teman-teman itu yang banyak yang tanya tentang cara mencetak baut jeda rapat atau agar cuek di gantangan. Tapi sebelum saya melanjutkan pembahasan, buat kalian yang belum subscribe, saya ingatkan kembali untuk subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik yang saya bagikan. Sebenarnya kalau kalian itu mau mencetak gacoan baut itu agar jeda rapat di gantangan atau cuek di gantangan, itu harus mempunyai bahan baut itu yang prospek terlebih dahulu atau yang berindukan tra atau dari proses pemasteran. Banyak sekali yang mempengaruhi itu mempercepat prosesnya pencetakan lakbet baut itu jeda rapat. Yang saya akan bahas di sini pertama-tama itu dari segi indukan terlebih dahulu. Kalau lakbet baut itu indukan jantan dan betinanya itu lebih cenderung ngekek panjang, durasi itu 30 atau 1 menit itu lebih tranya itu ada dan sangat prospek itu untuk dijadikan bahan gacoan yang dicetak tersebut. Sebetulnya tra itu 30% dan 70% lagi itu dari segi faktor segi perawatan, juga tentunya hoki. Untuk dari segi perawatan bisa kita mulai kalau baut yang baru mecah milet itu harus kita mencetak durasinya terlebih dahulu. Untuk cara penambahan durasi itu saya biasa menggunakan dengan terapi-terapi tertentu. Kemarin saya sudah buatkan di video yang berjudul itu sudah membahas tentang cara menambah durasi. Di antaranya yaitu dengan pemandian juga bisa, dengan terapi sauna juga bisa, dengan proses perenangan juga bisa, dalam proses dimbun juga bisa, jemur kenceng juga bisa. Itulah cara-cara untuk mencetak durasinya terlebih dahulu. Jika kalian itu sudah mempunyai durasi yang cukup untuk dijadikan bahan gacoan, langkah selanjutnya yaitu dari segi penggacoran terlebih dahulu. Jika sudah mempunyai durasi yang baut itu durasi 15 detik 20 detik itu termasuk sudah panjang, karena baut itu rata-rata minimal paling 3 detik 5 detik sampai 10 detik.
Kalau cari paut yang durasi 15 detik sampai 20 detik murni dari paut itu jarang. Rata-rata kebanyakan durasi segitu itu dari udah lepas paut atau sekitar umuran 6 bulan sampai 7 bulan itu banyak sekali yang durasinya panjang. Jika sudah melakukan durasinya tercapai, terus langkah selanjutnya itu tinggal dari proses penggacoran. Proses penggacoran itu tentunya ditunjang dari segi pola di pagi diembunkan, kemudian dilanjut dengan dimandikan, dijemur. Untuk dari segi EF juga dipenuhi, perawatan harus konsisten. Jika untuk biasa menyeting lakbet tersebut diembunkan, dimandikan, dijemur, mandi malam, EF setiap hari, itu lakukan proses itu setiap hari. Jadi perawatan itu kunci salah satu kunci penting untuk mencetak paut-paut yang prospek untuk dijadikan gacoan yang digantangan itu cuek atau jedanya rapat. Kemudian kalau sudah melakukan proses penggacoran sudah rasa cukup, kita mulai mencari settingan. Kebanyakan kalau paut-paut baru digantang itu lebih cenderung banyak kepo atau ngejar lawan atau nebok atau ngering. Itu kepo tersebut itu dipengaruhi karena usianya terlalu dini, juga belum banyak jam terbang, butuh pelatihan yang panjang. Untuk dari segi pemandian itu kalau masih kepo bisa ditambah lagi, seumpama kalau biasanya sehari sekali bisa dilakukan 2 kali atau 3 kali. Proses pemandian lebih banyak itu lebih baik dan akan mengurangi lakbet paut tersebut untuk kepo. Jika untuk proses pemandian itu sudah bisa kita cari dengan settingan, yaitu dengan settingan misalkan mencari settingan itu dengan sistem ditempel dengan lakbet yang lainnya, bisa settingan bisa dengan diuntul juga bisa, settingan dengan diombyok juga bisa, dan settingan single vector full krodong juga bisa. Jadi pintar-pintar kita dalam mengamati gerak-gerik lakbet tersebut, karakter tersebut, kebiasaannya, maunya itu seperti apa, itu harus betul-betul diamati karakternya dan betul-betul harus diamati karakter dan menstabilkan birahi itu sangat penting. Karena lakbet yang kalau ingin mencetak lakbet jeda rapat itu harus birahinya benar-benar tinggi, tapi itu harus diimbangi dari segi pola perawatan, segi pola pemberian EF, pemandian itu agar birahinya stabil. Kalau dengan birahinya yang tinggi tidak diimbangi dengan perawatan, lakbet paut tersebut lebih cenderung ke arah cuma ngering, nebok, ngejar lawan, atau istilah keren zaman sekarang itu kepo. Jadi itu salah satu kunci penting dalam mencetak lakbet jeda rapat atau cuek di gantangan, yaitu kita harus pintar-pintar mencari settingan lakbet tersebut. Bisa ditempel, bisa diuntul, bisa diombyok. Jadi kita
melakukan percobaan satu demi satu sampai ketemu settingannya. Itu lakbet itu harus gimana, maunya seperti apa. Kita harus pintar-pintar mengamati perubahan birahi, naiknya birahi, juga diimbangi dari segi EF. Jika birahinya terlalu tinggi bisa menggunakan EF seperti mentimun agar birahinya stabil. Kalau birahinya tidak stabil itu lebih cenderung ya cuma nebok ngejar lawan. Jadi salah satu kunci penting tersebut itu dalam mencetak lakbet cuek, paut cuek atau paut yang jedanya rapat itu harus dari segi pola perawatan yang betul-betul harus benar memahami karakter burung, harus benar-benar mengamati maunya burung, diimbangi dari segi pola perawatan agar birahinya stabil, dan sampai ketemu settingan tersebut. Ini lakbet yang kemarin saya baru beli itu saya niatkan itu menjadi salah satu gacoan. Itu saya ingin cetak seperti lakbet paut durasi dan jedanya rapat. Untuk settingan saya ini menggunakan metode seperti ditempel. Jadi ya metode jadi terserah kalian. Saya rasa karena saya sudah mengamati karakter tersebut, waktu tersebut, jadi saya tidak menggunakan full krodong, tidak menggunakan sistem diuntul atau diomyok. Jadi saya lebih cenderung menyeting lakbet ini dengan apa? Cuma dengan ditempel dengan lakbet dewasa atau paut lainnya. Untuk perawatan harian yaitu saya melakukan perawatan itu dari pagi itu diembunkan, karena lakbet paut diembunkan lebih cenderung mendongkrak agar suara kekekannya lebih lepas, agar lebih cepat mengeluarkan durasinya, agar lebih cepat pecah. Terus kemudian jam 7, jam 8 saya melakukan proses pemandian. Karena proses pemandian itu birahi hingga birahi itu sangat penting agar burung itu cepat mapan, agar burung itu keponya sedikit demi sedikit itu berkurang, agar nanti tiba saatnya ketika sudah siap gantang, sudah gacor, sudah jeda rapat, saya baru melakukan proses penggantangan. Untuk jemur saya menggunakan jemur kencang. Jadi kalau saya pribadi untuk mencetak ini jadi jemur kencang. Pemandian sampai basah kuyup langsung dijemur sekitar sejam atau 2 jam. Ketika bulu sudah kering, angin-anginkan sekitar 10 menit atau 20 menit. Saya kembali untuk memandikan lakbet tersebut sampai basah kuyup. Kemudian kita jemur lagi sampai bulunya benar-benar kering. Karena proses pemandian itu sangat penting ya, mengurangi rasa kepo agar burung itu cepat mapan, agar nagen di tangkringan tidak goyang-goyang. Jadi cuma di tangkringan tidak kalian bisa lihat lah, ini paut udah mapan karena saya sering melakukan proses pemandian. Ini lebih cenderung lakbet ini lebih mapan. Padahal itu kemarin pas saya beli itu lakbet itu girasnya karena saya suka dengan tubuhnya, untuk postur juga dari segi lap, segi bodi, segi paru itu seimbang dan balance. Jadi kalau saya membeli bakalan-bakalan itu saya tidak pernah memikirkan trah, tidak memikirkan burung ngekek panjang,
atau apa. Jadi kuncinya saya membeli burung itu, kalau saya sudah suka, kalau saya sudah jatuh cinta dengan burung tersebut, ya saya beli. Jadi soal trah, soal apa itu tidak menjadi patokan. Jadi kita sambung lagi untuk tadi itu proses penjemuran sudah, sorenya lakukan penggacoran itu sehabis ya sekitar jam 1 atau jam 2 itu lakbet itu diasingkan atau digantung di depan rumah atau di mana yang jauh dari lakbet untuk mengetes dan melatih agar lakbet tersebut lebih gacor, jeda rapatnya lebih keluar. Kalau sudah jeda rapat itu baru melakukan proses pelatihan gantangan. Jadi seperti itu di video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik yang saya bagikan. Ingat, subscribe itu gratis.